Anak-anak, setelah kalian menonton tayangan video tadi, pasti kalian penasaran kan tentang langkah-langkah menulis teks cerita sejarah pribadi. Sebelumnya, kalian harus tahu hal yang harus dipersiapkan dalam menulis teks cerita sejarah pribadi. Sebelum menulis teks cerita sejarah pribadi, hal yang harus kalian persiapkan adalah menentukan peristiwa sejarah, peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang akan kamu kembangkan menjadi cerita sejarah. Kalian bisa dengan cara melihat kembali foto-foto dan video tentang sejarah pribadi kalian. Contohnya seperti yang ada di video tadi, yaitu dimulai dengan foto masa kecil kalian. Dari foto masa kecil kalian, kalian bisa mengingat lagi peristiwa apa yang terjadi ketika kalian masih kecil atau balita. Atau kalian bisa menambahkan lagi dengan peristiwa-peristiwa sejarah pribadi yang berkesan dengan diri kalian. Kalau Bu Sinta, ini adalah salah satu peristiwa bersejarah atau uh, yang bersejarah bagi Bu Sinta karena ketika ini ada kejadian lucu. Awalnya Bu Sinta tidak mengira akan mengajar lagi di kelas 12. Lalu Bu Sinta berpamitan dengan teman-teman yang ada di kelas 11 kalian. Lalu ternyata Bu Sinta mengajar lagi di kelas 12, jadi Bu Sinta agak malu. Nah, itu ada sedikit cerita tentang foto ini. Lalu ada lagi cerita sejarah lainnya yaitu ketika Bu Sinta menonton sepak bola di Stadion Ketonggo. Nah, kebetulan teman-teman kalian di kelas sebelah itu menjadi pemainnya dan mereka mendapatkan juara 3. Ini foto-foto bersama para pemain sepak bola dan para supporter dari sekolah kita. Lalu ada lagi maksudnya ada lagi foto ketika kesepakatan kelas. Ini adalah awal mula ketika kita masuk kelas, yaitu melakukan kesepakatan kelas dan didokumentasikan. Nah, selain melihat foto-foto, kalian bisa juga mengingat kembali dengan melihat lagi video-video yang masih kalian simpan di gawai kalian. Nah, ini adalah salah satu sejarah pribadi, yaitu perayaan ulang tahun. Dari video tentang perayaan ulang tahun tadi bisa menjadi salah satu yang bisa kalian tulis untuk menjadi momen atau peristiwa bersejarah dalam kalian. Nah, langkah-langkah dalam menulis teks sejarah pribadi yang pertama adalah tentukan tema. Sejarah apa yang akan digunakan sebagai latar dan penyokong utama dari teks cerita sejarah pribadi kalian. Yang kedua, buat kerangka sejarah terlebih dahulu dan dapat disusun dengan secara yang pertama kronologis, jadi harus sesuai dengan urutan waktu. Lalu yang kedua yaitu adanya sebab akibat. Terus yang ketiga ada tindakan tokoh. Terus yang keempat ada urutan tempat. Terus yang kelima ada rentetan peristiwa. Selain itu ada lagi yaitu mencari literatur, sumber sejarah, buku, dan media yang relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. Karena nanti kalian
kalau bisa harus juga menyambungkan dengan sejarah yang terjadi saat kalian melakukan suatu keadaan atau suatu momen. Nomor 4, kembangkan menjadi teks sejarah dahulu jika diperlukan. Kemudian tuangkan sejarah tersebut dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. Yang kelima, cermati kembali teks cerita sejarah yang disusun, baik itu struktur, isi, ataupun kaidah kebahasaannya. Yang keenam, merevisi merupakan kegiatan setelah mencermati kembali. Apabila pada tahap mencermati terdapat kekeliruan, dilakukan perbaikan atau revisi. Lalu jangan lupa ya, jangan lupa menulis cerita sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Rekaan yang dimaksud tentulah harus didasarkan pengetahuan yang baik dari penulis. Menulis teks sejarah pribadi bisa bersumber dari biodata diri atau sejarah lain yang dialami oleh kalian. Nah, namun tetap harus diingat ya, persyaratan menulis sebuah paragraf yang baik dan benar. Harus ada gagasan utama, dan kalimat penjelas. Untuk kata-kata mutiara hari ini, hidup bergerak cepat. Sepanjang yang kamu bisa belajar dari sejarahmu, kamu harus bergerak maju. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu kan langkah-langkahnya? Nah, sekarang kalian akan menulis teks sejarah pribadi kalian. Nanti Bu Sinta akan bagikan LKPD dan kalian akan bisa bimbing untuk menulis sejarah pribadi kalian.